Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin di beberapa di video sebelumnya saya udah pernah sharing ke kalian materi tentang teknik mesin juga. Nah, di video kali ini juga saya ingin sharing materinya tentang itu pemesinan bubut. Nah, mungkin udah nggak asing bagi kalian atau bagi orang-orang yang emang kerja di atau udah pernah pegang mesinnya, kerja di bagian pemesinan. Kalau misalnya bubut itu apa sih, udah gampang banget gitu kan. Nah, kalau misalkan di sharing kali ini saya mungkin kalau misalkan di kata awam, mungkin saya juga awam. Nah, proses bubut itu apa sih gitu kan. Nah, proses bubut itu merupakan proses permesinan yang menghasilkan bagian-bagian mesin yang berbentuk silindris yang dimana menggunakan mesin bubut. Nah, bentuk dasarnya dapat didefinisikan sebagai permesinan permukaan yang luar bendanya tuh berbentuk silindris atau juga disebut dengan bubut rata. Nah, kemudian dengan gerakan pahat yang sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu, kemudian ada prosesnya. Kemudian si prosesnya itu memahat atau bukan memahat sih, membuang permukaan luarnya sehingga menjadikan menjadikan benda yang diinginkan gitu, yang berbentuk silindris atau yang lainnya. Nah, adapun benda kerja yang berputar itu menggunakan pahat biasanya. Ada juga yang menggunakan pahat potong tunggal atau juga yang disebut dengan single point cutting tools, atau juga ada cutting tools lainnya gitu. Itu tergantung nanti prosesnya mau macam-macam bubutnya mau seperti apa gitu. Nah, adapun juga ada proses bubut permukaan atau surface turning yang dimana mungkin hampir sama identiknya dengan bubut rata, tetapi arah gerakan si pemakan benda kerja atau si pahatnya itu lurus atau tegak lurus dengan sumbu benda kerjanya. Nah, kalau kemudian ada juga bubut tirus. Nah, bubut tirus atau juga yang disebut dengan taper turning. Nah, kalau misalnya taper turning itu mungkin hampir sama dengan tadi yang surface turning, tapi bedanya itu si pahatnya pemakannya itu berjalan membentuk sudut tertentu gitu terhadap si sumbu benda kerjanya. Nah, adapun macam-macam bubut itu juga ada beberapa yang aku tahu ya. Yang aku tahu itu ada turning, terus ada juga passing, ada juga boring, drilling, terus juga ada turning dan juga ada knurling. Nah, yang aku tahu segitu. Ada juga champering. Nah, kayak gini. Bentuk-bentuknya kayak gini. Aku gambar sendiri. Mungkin agak jelek ya, gak apa-apa. Nah, kalau misalnya di sini itu ada passing, karena di sini modenya kebalik ya. Mode cermin. Jadi ini ada passing dan di sini juga ada turning. Nah, turning juga ada beberapa macam, yaitu ada turning taper turning yang seperti ini. Nah, ini kan memutar. Dan kemudian di sini juga ada contour turning yang berbentuknya seperti ini. Nah, dan kemudian ada juga from turning berbentuk balik. Nah, seperti ini. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Facing di sini itu untuk menghasilkan benda kerja yang membuat alur wajahnya itu sendiri gitu. Kalau misalnya facing untuk membuat alur wajah benda kerja. Nah, kemudian kalau misalnya turning itu taper turning itu untuk membuat permukaan yang lancip atau tirus, juga beralur gitu kan. Nah, kemudian ada macam-macamnya kayak gini kan, hampir sama, cuman ada beda-bedanya namanya gitu kan. Yang tadi aku sebutin taper turning, contour turning, dan juga from turning. Nah, yang di sini ada
Nah, ada champring. Champring di sini tuh untuk membuat sudut atau membubut sudut si benda kerja. Nah, di sini juga ada cut off. Cut off kan untuk memotong ya, motong di bagian ini kayak gini tuh. Nah, juga ada threading. Kalau threading itu kayak pembuat ulir. Nah, kayak gini untuk menghasilkan ulir gitu kan. Nah, juga ada boring kayak gini. Nah, kalau misalnya boring itu untuk bukan menambah sih, tapi memperluas, bukan, jadi untuk memperlebar ya, intinya buat memperlebar lubang yang udah ada gitu kan kalau misalnya boring. Nah, kalau misalnya ada drilling yang kayak gini. Drilling itu kayak untuk apa ya? Drilling itu untuk membuat suatu lubang, tapi bukan jadi membuat lubang baru gitu, bukan untuk menambah besar lubang tersebut. Nah, bedanya drilling sama boring juga udah ketahuan kan. Kalau misalnya boring itu untuk memperbesar lubang yang sudah ada, dan kalau misalnya drilling itu untuk membuat lubang yang baru gitu. Itu sih kalau misalnya kasarnya perbedaannya gitu kan. Nah, kalau misalnya knurling di sini tuh mungkin bukan untuk memahat, tetapi untuk membuat permukaannya menjadi bukan kasar sih, jadi untuk ya pokoknya jadi untuk membuat apa ya, alur yang sama, bukan sama sih, jadi kayak gimana ya, permukaannya tuh untuk membuat kasar gitu kan, kayak gini gitu, secara teratur gitu kan. Nah, mungkin cukup sekian yang aku tahu gitu kan tentang boring. Mungkin kalau misalnya pasti kalian juga udah tahu lebihnya gitu kan tentang apa sih mesin bubut. Kalau misalnya ada prosesnya, kalian bisa cari-cari videonya, referensinya, daripada cuman ngehayal doang. Kayak gimana sih, bisa dibantu dengan mencari-cari video proses kerjanya kayak gimana di sumber-sumber lain gitu. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semangat untuk puasanya, dan juga semoga virus corona ini cepat menghilang, karena emang udah kangen banget suasana kuliah langsung daripada daring gitu kan. Ya, dadah, assalamualaikum.